direncanakan merupakan reaksi seketika dari pelaku. Alat tidak direncanakan merupakan reaksi seketika dari pelaku. Alat yang digunakan adalah alat yang ditemukan di tempat itu. Tidak dipersiapkan. Pembunuhan direncanakan ada cukup waktu bagi pelaku untuk berpikir, untuk berinteraksi melakukan atau tidak melakukan. Ukuran jangka waktu adalah relatif. Pembunuhan berencana telah memprovokasi amarah pelaku dan berpikir melakukan tindakan baik membunuh maupun balas dendam. Akan tetapi, motivasi positif dalam menyebabkan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana pelakunya biasanya akan meninggalkan jejak setelah peristiwa terjadi. Ia menyadari kesalahan dan berusaha. Tindakan terdakwa Ferdy Sambo yang masih sempat bermain badminton sudah menunjukkan adanya perencanaan. Motif tidak menjadi fokus karena sifatnya sangat individual dan tidak spesifik. Pembunuhan situasional, menghilangkan jejak, namun bisa juga tindakan tersebut merupakan perencanaan. Bahwa fakta hukum dikemukakan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saksi Kuatmaruf tersebut di atas didukung dengan bersesuaian dengan keterangan saksi Susanto Haris, saksi Sula Abo sebagaimana terlampir dalam tuntutan. Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Susanto Haris dan saksi Sula Abo menegaskan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 di tempat kejadian perkara TKP Rumah Dinas Jalan Duren 3 nomor 4 ditemukan senjata api Glock 17 nomor MPY 8501 milik Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan sisa peluru 12 butir. Terdapat ada magasin dan terdapat senjata api HS milik Nurpiasa Yosua Huta Barat dengan sisa 9 butir yang terdapat dalam magasin diserahkan kepada Sula Abo. Kemudian saksi Sula Abo melakukan pemotretan secara umum terhadap barang bukti yang kemudian dan ada kemudian mencatat 10 selongsong, 3 proyektil dan 4 serpihan dan terdapat 11 tembakan baik yang terdapat di dinding, bupet, pintu kamar maupun di bawah jenazah. Bahwa keterangan saksi Susanto Haris dan saksi Sulap Abo bersesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saksi Kuatmaruf yang membentuk fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan. Bahwa lebih lanjut fakta hukum yang terungkap di persidangan dari ahli keterangan ahli balistik Arif Sumirat, ahli forensik, dianggap dibacakan terlampir dalam berkas perkara, ahli forensik para Primadani. Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan ahli balistik Arif Sumirat dan ahli forensik para Primadani, keduanya mengemukakan pendapat berdasarkan keahliannya yang bersumber dari hasil pemeriksaannya. Ahli balistik Arif Sumirat melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara di Duren 3 nomor 4 mengemukakan pendapatnya bahwa di tempat kejadian perkara ditemukan 5 bekas tembakan di tangga dan juga menemukan 3 perkenaan tembakan di depan gudang tepatnya, 2 perkenaan tembakan di lantai samping tangga dan 2 perkenaan tembakan di plafon. Dan dalam menentukan sudut, ahli menggunakan busu balistik untuk digunakan menentukan praktikali arah tembakan dan juga dengan cara menarik benang dan memberikan besi yang lurus untuk menentukan busur balistik agar terbentuk sudut tembakan dan perkenaan proyektil mengenai objek sehingga arah penembakan berdasarkan perkenaan tembakan pada tangga berasal dari bawah dan terdapat 3 sudut perkenaan tembakan yang diambil sehingga posisi penembak persis di depan anak tangga terakhir dan posisi ujung laras senjatanya mengarah ke bawah karena sudutnya agak di bawah berdasarkan perkenaan proyektil sebagaimana perkenaan 2 titik pada lantai adalah posisi perkenaan anak peluru mengenai lapisan parkit terbentuk sudut. Bahwa ahli forensik para Primadani yang mengemukakan mengidentifikasi 7 buah luka tembak masuk dan 6 buah luka tembak keluar pada jenazah terdiri dari 1 di bagian kepala pada sisi belakang, di bagian kelopak bawah mata bagian luar. Dianggap dibacakan bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan ahli forensik para Primadani yang mengemukakan terdapat tembakan masuk di bagian belakang sisi kiri korban dan terdapat tembakan di bawah hidung dengan saluran luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri secara berturut-turut menembus tulang tengkorak, jaringan otak, tulang tengkorak, bagian tulang hidung dan keluar di hidung dengan perkiraan posisi tembak menembak persis di depan anak tangga terakhir. Bahwa keterangan ahli balistik Arif Sumirat dan keterangan ahli forensik para Primadani
yang sangat bersesuaian di mana ditemukan fakta terdapat 2 perkenaan titik pada lantai adalah posisi perkenaan anak peluru. Mengenai lapisan parkir berbentuk sudut, arah penembak berdasarkan tembak diambil posisi menembak persis di depan anak tangga terakhir, dan posisi ujung laras senjatanya mengarah ke bawah sudut agak di bawah berdasarkan perkenaan proyektil. Berhubungan erat dengan luka tembak masuk pada bagian belakang, dan terdapat tembakan di bagian hidung dengan saluran tembak masuk kepala bagian belakang sisi kiri secara berturut menurut menembus tulang tengkorak jaringan otak, tulang tengkorak bagian dalam tulang hidung dan keluar di hidung dengan perkiraan posisi penembak persis di depan anak tangga terakhir, dan terdapat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang mengemukakan bahwa terdakwa Ferdy Sambo menghampiri korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembak ke arah tubuh korban Nopriansah sebagaimana alur peluru yang masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri secara berturut-turut menembus tulang tengkorak, masuk pada bagian jarak otak masuk ke tulang tengkorak, bagian dalam tembus tulang hidung dan keluar di hidung yang menyebabkan korban Nopriansah Yosua mati seketika. Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Susanto yang menyatakan sisa peluru yang ada di dalam magasin senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu sebanyak 12 butir, sehingga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu hanya menembak sebanyak 3-4 kali karena senjata api Glock berkapasitas 17 butir dan senjata api Glock 17 hanya bisa diisi 16 butir agar tidak terjadi kemacetan saat digunakan. Dan faktanya terdapat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, sehingga patut diperkirakan tembakan terakhir yang mengenai kepala tembus ke bagian ke batang otak merupakan tembakan terdakwa Ferdy Sambo sebelum menembakkan ke arah tembok di atas tangga, kemudian berbalik ke arah menembak ke arah plafon untuk menciptakan alibi seolah-olah terjadi penembakan. Bahwa keterangan-keterangan tersebut didukung dengan keterangan para saksi, yaitu saksi Beni Ali yang terlampir dalam berkas perkara, saksi Ridwan, saksi Martin Gabe, saksi Rifael Samuel, saksi Renhat Mandei, saksi Arsyad, saksi Danu Pajar, saksi Teddy Romendi, saksi Endra, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Beni Ali, saksi Ridwan, saksi Martin Gabe, saksi Rifael, saksi Renhat, saksi Arsyad, saksi Danu, saksi Teddy, saksi Endra tersebut merupakan anggota Propos Mabes Polri dan anggota Polres Jakarta Selatan yang datang setelah kejadian untuk melakukan olah TKP kejadian perkara pada tanggal 8 Juli 2022 dan olah TKP menemukan korban Nopriansah Yosua Huta Barat sudah meninggal tertelungkup bersimbah darah di dekat tangga dan terdapat 1 lubang tembakan di tubuh korban, dan juga menemukan barang bukti berupa senjata api Glock 17 berisi 12 butir peluru dalam magasin dan senjata api HS berisi 9 butir peluru dalam magasin serta 4 buah serpihan, dan terdapat 10 selongsong peluru yang ditemukan di samping tubuh korban, 1 di sekitar lutut, 1 di meja makan, 1 di bawah tangga, 1 di sebelah kanan dan di lantai bawah rak minum, di bawah kaki kursi dekat kamar mandi maupun badan pelaku. Bahwa keterangan tersebut para saksi tersebut di atas juga didukung dan bersesuaian dengan keterangan para saksi dalam pihak korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan keterangan saksi Mahendra yang ada dalam berkas perkara, saksi Maharesa Rizky, saksi Peramareta Simajuntak, saksi Samuel Huta Barat, saksi Rosti Simajuntak, saksi Deviwanta Huta Barat, saksi Roslin Emika Simajuntak, saksi Sangga Parulian Sianturi, saksi Rohani Simajuntak, saksi Yuni Artia Huta Barat, saksi Nopita Sari Nadear, saksi Indrayanto Pasaribu. Dari keterangan para saksi dari pihak keluarga tersebut menjelaskan bahwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat mati karena tertembak dan terdapat luka tembak pada dada. Bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pembunuhan dengan pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan,
peniadaan, atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yakni semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan. Yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan, yang bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut, yang membantu perbuatan tersebut merupakan semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor R-082-SK dianggap dibacakan. Barang bukti yang telah disita di pengadilan tersebut merupakan bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan dan mengakibatkan korban Nopriansa Yosua Huta Barat meninggal dunia, sebagaimana keterangan para saksi, terdakwa, dan ahli. Berdasarkan uraian di atas terkait unsur merampas nyawa orang lain, di atas merupakan sikap hukum yang telah sejalan dengan jurisprudensi di Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam jurisprudensi nomor 1/Yur/Pit/2018 yang bersumber pada beberapa putusan antara lain putusan nomor 908K/Pit/2006 yang membuat kaidah hukum yakni unsur dengan menghilangkan merampas nyawa orang lain terpenuhi apabila menyerang korban dengan alat seperti senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti di bagian dada, perut, dan kepala. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, dan barang bukti yang sudah dikemukakan di persidangan, unsur merampas nyawa orang lain telah terbukti menurut hukum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.